DPR ini kan mendorong agar nantinya pembelian subsidi LPG tidak lagi diberikan secara tertutup begitu, atau tidak berupa barang langsung, melainkan nanti akan berupa uang tunai. Nah ini apa sebetulnya pertimbangannya Pak? Apakah memang pertimbangan ini dinilai tepat agar penyaluran subsidi ini tepat sasaran? Ya, memang satu yang menjadi fokus perhatian kita adalah penyaluran subsidi selama ini melalui LPG 3 kg itu diberikan secara tertutup dan tidak ada pembatasan sehingga semua kalangan masyarakat bisa membeli. Ya. Nah, per 1 Januari 2024 sudah dilakukan pendataan. Pendataan jadi di mana pembeli tidak sekarang bisa membeli begitu saja, tetapi harus mendata dirinya dulu melalui dengan mendaftarkan KTP-nya. Nah, setelah mendaftar KTP-nya baru yang bersangkutan boleh membeli. Dalam pendaftaran KTP tersebut, nah agen kemudian bisa mengecek juga apakah yang tersebut adalah termasuk kelompok masyarakat yang berhak membelinya, apakah dia masuk dalam DTKS atau tidak. Gitu. Nah, dari situ sudah bisa dikontrol sedemikian rupa sehingga memang yang mendaftarkan diri dan memang berada di dalam DTKS itu adalah mereka masyarakat yang berhak. Tetapi itu pun tidak ada batasan. Ya. Setiap orang bisa membeli dalam jumlah yang sesuai dan kebutuhannya. Ada yang mungkin 4 tabung, 5 tabung, 6 tabung per bulannya. Yang belum tentu juga dipergunakan oleh rumah tangga itu sendiri. Bisa juga nanti kemudian dititipkan oleh orang lain yang memang tidak berhak. Disalahgunakan ya Pak? Disalahgunakan. Nah, dan itu memang jadi permasalahan klasik selama ini. Nah, oleh karena itu kita kemudian mengusulkan agar pemberiannya itu dilakukan langsung kepada penerima tetapi melalui skema subsidi yang ditransfer kepada mereka-mereka yang sudah masuk di dalam DTKS yang merupakan masyarakat yang memang berhak untuk menerima LPG 3 kg tersebut. Oke. Nah, dan itu sekarang DTKS kan dalam proses penyempurnaan. Nah, dalam proses penyempurnaan inilah kami kemudian memperkirakan tahun 2026 sudah bisa dimulai proses untuk pemberian subsidi dengan mentransfernya kepada masyarakat agar masyarakat yang berhak langsung bisa membeli LPG 3 kg tersebut. Nah, sementara nanti di pasaran harga LPG itu semuanya sama. Tidak ada LPG subsidi, tidak ada LPG yang non subsidi sekarang. Yang disparitas harganya kan sekarang jauh sekali. Nah, oleh karena itu inilah yang sekarang salah satunya yang sedang kita susun, tentu pemerintah melalui Kementerian SDM dan penyalurannya dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Nah, itulah yang sekarang sedang disusun dan kami berharap bahwa adanya pemberian subsidi kepada masyarakat itu secara otomatis nanti akan mereduksi volume penggunaan LPG 3 kg yang saat ini juga dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Oke, artinya saat ini proses penyempurnaan sampai pada akhirnya 2026 baru mulai nanti diberlakukan. Ya. Program tersebut. Kurang lebih ke 2026, lebih cepat bagi kita juga lebih baik. Karena kita lihat setiap tahun kan ini volume dari LPG 3 kg naik terus kan. Ya. Tahun ini diperkirakan antara kurang lebih 8,02, 8 juta. Tahun depan 8,17 juta metrik ton. Jadi itu cukup besar. Nah, untuk menguranginya kami perkirakan bahwa dengan skema itu bisa berkurang secara baik dan bisa langsung tepat sasaran kepada masyarakat. Memang nanti mekanismenya Pak, apakah memang nanti setiap warga yang berhak yang sudah didata ini akan ditransfer ke rekening mereka atau seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat trennya demikian. Yang itu jadi anomali besar bahwa penggunaan LPG subsidi itu naik setiap tahunnya kurang lebih 4,5%. Sementara penggunaan yang LPG non subsidi turun 10% per tahunnya. Artinya migrasi terjadi masif ya dari masyarakat yang memang menggunakan LPG non subsidi karena memang disparitas harganya tuh besar sekali. Subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG itu Rp33.000 dalam satu tabung LPG. Nah, sehingga memang bisa dibayangkan kalau LPG non subsidi itu dijual kurang lebih 50-an ribu ya, sementara yang LPG subsidi dijual antara 20-22 ribu, kan tentu masyarakat berpikir kenapa saya harus membeli yang itu dan mencari akal untuk membeli LPG bersubsidi tersebut. Kita juga lihat ada bahkan kalangan artis yang membeli LPG subsidi ya, kafe, restoran itu menggunakan LPG subsidi dan itu memang harus kita cegah. Salah satu opsi yang terbaik memang kita pikirkan adalah untuk kemudian mentransfernya kepada masyarakat yang memang sudah terdata, sudah kita verifikasi datanya, agar mereka kemudian menjadi masyarakat yang berhak menerima dan kemudian membelanjakannya, membeli LPG subsidi tersebut. Tetapi belum tentu masyarakat yang menerima transfer itu kan membeli LPG subsidi. Bisa ada yang membeli pulsa, ada membeli keperluan sekolah untuk anaknya dan lain-lain. Tetapi saya kira
pemerintah sudah menjalankan fungsinya dalam hal ini untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi disparitas harga lagi di pasaran dan itu nanti akan dijual sesuai dengan kebijakan satu harga nanti oleh pemerintah. Kami pikir itu mungkin opsi yang terbaik yang bisa diberikan. Kenapa butuh waktu cukup lama untuk pemberlakuan itu? Karena satu, penyempurnaan data membutuhkan waktu, dan kedua memang meskipun pemerintah kita melihat bahwa agak lambat untuk melakukan penyesuaian sistem pemberian subsidi ini, memang masalah daya beli selalu yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Bahwa pasca kemarin COVID pun, masyarakat kalau kemudian menerima perubahan yang drastis ini, masyarakat yang kemarin termasuk kelas menengah kan sempat juga menjadi ke masyarakat turun strata ekonominya karena kebutuhan pada saat COVID itu tidak bisa terpenuhi dari penghasilan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu daya beli dijaga sehingga dipertahankan agak lama. Saya kira 2025-2026 merupakan momentum yang tepat untuk bisa memberlakukan itu. Pertumbuhan ekonomi kita juga sudah cukup baik sehingga memang daya beli masyarakat juga sudah terlihat ada peningkatan. Jadi kami berharap dengan sistem ini kita bisa melihat adanya pengurangan volume dan ada pengurangan subsidi. Karena kita lihat volume yang sekarang ini dan dengan subsidi yang cukup besar, tahun 2023 subsidi pemerintah untuk LPG 3 kg itu 88 triliun rupiah. Tahun ini 2024 itu 93,5 triliun. Nah, ini kita berharap tidak akan naik lagi, tapi justru nanti akan melandai dan mengalami penurunan. Oke, tadi terkait yang Anda katakan bahwa nanti dikhawatirkan akan disalahgunakan mungkin oleh penerima, misalkan beli pulsa atau beli lainnya. Artinya nanti siapapun masyarakat yang berhak ketika sudah menerima, mereka akan tetap bisa membeli LPG tapi dengan harga yang sudah diseragamkan ya Pak ya. Betul. Nah, namun menjadi pertanyaan adalah ketika misalkan ada masyarakat yang berhak menerima ini, tadi Anda katakan skemanya nanti akan ditransfer, kan ini untuk kategori miskin ya Pak. Apakah memang nanti semua akan memiliki rekening Pak? Nanti penggunaannya seperti apa gitu Pak? Apalagi di pedesaan begitu, bagaimana nanti mereka bisa menggunakan atau mengambil uangnya nanti? Ya. Jadi kurang lebih 95% dari kalangan masyarakat yang masuk dalam DTKS itu sudah memiliki rekening. Sudah memiliki rekening yang saat ini sudah menyebar bahkan sampai ke pelosok sekalipun melalui jaringan Bank Rakyat Indonesia, BRI. Nah, ada sekitar mungkin 3% masyarakat yang memang masih belum terjangkau, ya. Dan itu adalah masyarakat yang nanti akan didatangi oleh petugas untuk diberikan dananya secara tunai. Nah, itulah yang dipergunakan. Jadi kami berharap bahwa dengan jangkauan yang begitu luas, yang sudah bisa sekarang termonitor, bagaimana pola pendistribusiannya, masyarakat nanti akan menerima dana tunai itu, baik melalui transfer atau sebagian kecil sekali, itu melalui pemberian tunai. Jadi kurang lebih itu sudah dipikirkan teknisnya. Nanti akan diberikan setiap berkala atau seperti apa Pak Edi? Saat ini pemikirannya adalah setiap rumah tangga akan mempergunakan 3 tabung LPG per bulannya. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, jadi nanti subsidi yang 33.000 itu akan ditransfer kepada masyarakat. 33.000 kali 3 tabung kurang lebih 100.000, 99.000 rupiah. Nah, itu setiap bulannya akan ditransfer kepada penerima rekening.